Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ihsan Biren. Kali ini saya sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan teman-teman lagi. Jadi di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman seputaran penyakit-penyakit kulit yang sering saya dapatkan di lapangan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman, pasien itu datang dengan penyakit kulit itu rata-rata gejalanya itu gatel-gatel. Nah, gatel-gatel ini sebenarnya kan sederhana, gatel-gatel. Tetapi penyebab gatal-gatal itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu makanya perlu dokter untuk mendiagnosis, untuk menentukan ini gatal-gatalnya disebabkan oleh apa, dan diberikan obat sesuai dengan penyebabnya. Nah, ketika gatal-gatal dan teman-teman itu berobat sudah kemana-mana atau langsung beli obatnya di apotik, terus dikasih obat lah, misalnya betamethasone atau hidrokortison, dan ternyata penyakit teman-teman tidak sembuh. Kenapa? Jadi bukan salah salepnya, bukan salah apotiknya. Jadi tidak ada yang salah ya. Salahnya karena kita mungkin belum mengerti. Mungkin video ini bisa menjelaskan secara gambaran umum ke teman-teman bahwa penyakit kulit itu sebenarnya simple, sederhana, tetapi kita tidak bisa menyepelekannya karena sangat banyak penyakit kulit itu. Ada sampai 79 penyakit, sehingga ada dokter spesialis penyakit kulit. Kenapa? Karena memang ada yang sampai penyakit itu yang berbahaya. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah penyakit-penyakit ringan yang sebenarnya bisa sembuh dengan sederhana, tetapi tidak sembuh-sembuh. Karena pasien yang datang ke saya itu dengan gejala gatal-gatal, ada yang gatal-gatalnya baru 3 hari, ada yang sudah seminggu, ada yang sudah sebulan, kemudian ada juga yang sudah setahun, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, sudah berobat, sudah ganti obat, sudah ganti salep. Nah, nanti saya jelaskan faktor-faktornya kenapa ada kemungkinan tidak sembuh dan kenapa ada yang sembuh. Jadi, kulit itu adalah salah satu organ terbesar dan terluas, dan dia melapisi tubuh kita. Jadi setiap paparan apapun yang ada di luaran, pasti jika berhadapan dengan kita, maka yang berhadapan langsung itu yaitu kulit kita. Maka nanti kulit itu sangat sensitif. Jadi bisa kena udara, bisa kena angin, bisa kena percikan apapun. Jadi yang pertama terkena itu adalah pasti kulit. Oleh karena itu kulit ini sangat sensitif, apalagi daerah wajah. Jadi kita harus menjaga kulit kita terlebih dahulu dengan pengamanan yang standar, misalnya pakai baju, pakai celana, ya kan? Nggak, itu bercanda ya. Karena ya wajib lah pakai baju, pakai celana wajib ya. Jadi teman-teman, penyakit kulit itu secara gambaran umum dia penyebabnya itu banyak. Di antaranya adalah misalnya keluhannya gatal-gatal. Nah, gatal-gatal ini itu kalau misalnya kita jelaskan kenapa gatal-gatal itu karena ada antihistamin. Inflamasi antihistamin keluar, jadi bisa menyebabkan gatal. Kenapa gatal? Itu salah satu kalau misalnya alergi. Kalau faktor yang lain bisa juga ada kumannya. Jika keluhannya adalah gatal, maka penyebab gatal itu banyak sekali. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur, bisa alergi, bisa juga dermatitis, eksim, kemudian bisa autoimun, bisa banyak lagi sampai nanti ada keganasan, perlukaan kecil, itu juga bisa menyebabkan gatal. Di sini yang mau saya tekankan adalah jika teman-teman gatal, maka perlu dipahami bahwa penyebab gatal itu bukan satu. Jadi obatnya bukan satu. Obatnya sangat banyak sekali sesuai penyebabnya. Makanya di sini dibutuhkan dokter untuk mendiagnosis atau menegakkan apa ini penyakitnya. Jika penyakitnya A, maka dikasih obat yang A. Jika penyakitnya B, kasih obat yang B dong. Jadi jangan selama ini kenapa teman-teman mungkin sudah gatel berbulan-bulan, sudah berobat atau sudah pakai salep, tetapi tidak kunjung sembuh. Karena penyakit A, tapi yang dikasih obat Z, ya nggak akan pernah ketemu dan nggak akan sembuh. Kenapa dunia medis atau kedokteran itu eksak, masuk ke dalam kategori eksak? Karena secara ilmiahnya jika penyakit A dikasih obat A, maka insya Allah akan sembuh. Contohnya jamur. Jika penyakit kulit gatal disebabkan oleh jamur, maka kita kasih obat anti jamur. Misalnya ketoconazole, miconazole. Nah, itu anti jamur.
Jika alergi atau urtikaria, maka kita kasih steroid, hidrokortison, atau biasa kalau masih ringan dikasih obat minum saja gitu. Begitu juga dengan skabies, penyakit gatal juga. Keluhannya itu gatal tengah malam, biasa anak pondok. Nah itu juga kalau dikasih anti jamur ya nggak akan sembuh. Tapi kalau dikasih obatnya skabies, ya insya Allah pasti sembuh gitu. Kecuali ada faktor-faktor lain. Oke, itu faktor utama. Kenapa kadang-kadang penyakit kulit itu belum sembuh? Karena obatnya tidak sesuai dengan penyakitnya. Maka teman-teman harus cari dulu. Jika teman-teman sulit untuk mencarinya sendiri, maka alangkah baiknya langsung ke dokter. Kalau perlu ke dokter spesialis kulit. Nah, yang jadi problem sekarang adalah ketika saya praktik selama ini, maka banyak sekali pasien yang datang dengan keluhan gatal. Sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Ada yang sudah seperti saya jelaskan tadi, ada yang 3 hari, sudah seminggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang pernah saya dapatkan itu setahun. Padahal sebenarnya penyakitnya itu sederhana gitu. Tetapi kenapa tidak sembuh? Karena obatnya tidak pernah ketemu. Jika minggu ini dia sudah berobat, tetapi yang dia dapatkan obatnya itu bukan obat penyakitnya, ya akhirnya kan tidak sembuh. Nanti minggu depan dia berobat lagi ke tempat yang sama gitu, dan akhirnya ya dikasih obat yang sama lagi, ya tidak sembuh lagi. Dan itu saya dapatkan ada sampai setahun teman-teman. Jadi makanya saya ingin sekali untuk memberikan edukasi secara sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi selama setahun sampai saya terkejut, ini kenapa bisa sampai hitam begini gitu, berkerak hitam. Kenapa? Karena sudah setahun dan obatnya apa? Ini dikasih. Oh jadi dipakai selama ini obat ini saja gitu. Akhirnya ya pasti gak sembuh. Bukan kita melangkahi Tuhan, tetapi itu bukan obatnya. Jadi gak akan sembuh teman-teman. Jadi jika misalnya gatel, maka yang perlu pertama kita ketahui adalah apa dulu penyebabnya. Jika penyebabnya alergi, ya betul kita kasih steroid, hidrokortison atau betametason. Tetapi jarang sebenarnya kalau alergi itu kita kasih obat topikal, biasanya langsung obat minum saja gitu. Dan biasa kan pasien itu datang dengan keluhan gatal-gatal, terus dia bilang ini dok saya alergi. Dia udah bilang duluan dia alergi. Nah kan kita sebagai dokter sudah tahu mana alergi mana yang bukan gitu. Jadi framing alergi itu ini yang ingin kita boomingkan ke masyarakat, bahwa sebenarnya hanya sedikit yang alergi, bukan alergi sebenarnya, tetapi penyakit yang lain gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit gatal, oh udah alergi, sedikit-sedikit gatal alergi, bukan teman-teman. Jadi alergi itu justru penyakit bawaan yang dia harus minum obat terus ketika muncul gejalanya, dan dia harus menghindari faktor-faktor pencetus kalau alergi. Jadi asal gatal, padahal saya sudah gak makan udang dok, sudah gak makan telur, sudah gak makan ayam dan lain sebagainya. Padahal dia gak perlu pantang itu semua, karena apa yang dia makan itu bukanlah yang menyebabkan penyakit dia, karena dia bukan alergi. Jadi paling sering itu, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa dari sekian banyak yang saya dapatkan di lapangan, paling sering itu adalah karena parasit atau tungau. Nama penyebabnya itu Sarcoptes scabiei, jadi skabies. Kenapa kadang-kadang miss atau tidak terdiagnosis di lapangan? Karena secara teori skabies ini atau kudis kalau bahasa kita, kudisan. Jadi kudisan ini biasa identik dengan anak pondok pesantren. Terus gejalanya itu gatal di malam hari yang sangat sekali. Kemudian biasa di sela-sela jari atau di sela-sela kaki. Kemudian di komunitas ya pesantren gitu kan. Dan dia sifatnya menular. Tetapi yang terjadi di lapangan kadang-kadang tidak seperti teori. Seperti teori sudah pasti itu skabies. Tetapi jika dia bukan anak pesantren, dan kadang gatal-gatal memang ada malam, kadang-kadang udah hilang gitu, karena udah saking terlalu lama gatal-gatalnya, jadi udah hilang. Jadi maksud saya adalah sekian banyak pasien itu sudah infeksinya sudah infeksi sekunder, jadi dia sudah garuk-garuk, jadi sudah luka, kemudian dikasih obat yang bukan obatnya, akhirnya menebal, hitam, dan kita miris sekali melihatnya. Dan mungkin teman-teman ada yang mengalaminya, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi di video ini.
Jadi jika teman-teman sudah gatal dan berobat berulang kali, maka segera periksakan diri Anda ke dokter. Jika ke dokter A ternyata sudah beberapa kali ternyata juga belum sembuh, sebaiknya ganti ke dokter yang lain atau ke dokter spesialis kulit supaya jelas penyebabnya apa dan obatnya apa. Karena sebenarnya penyakit kulit ini mudah disembuhkan yang sederhana seperti saya bilang tadi. Tetapi karena obatnya yang tidak kita dapatkan, akhirnya ya tidak sembuh. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Jika memiliki penyakit kulit, maka pastikan dulu apa penyebabnya. Jadi penyebabnya tadi sudah saya bilang sangat banyak. Kemudian obatnya juga banyak gitu. Jadi tidak serta-merta ketika gatel atau ada benjolan atau apa di kulit langsung ke apotik, minta ke apotik mana obatnya. Orang apotik tidak salah, mereka mengasih obat sesuai dengan yang diminta. Gatel udah dikasih apa salepnya misalnya. Sedangkan sebenarnya bukan salepnya gitu. Sebenarnya bukan obatnya itu. Jadi obatnya itu harus sesuai dengan penyakitnya. Nah, di situ perlu peran dokter untuk mendiagnosis karena kulit itu sangat sensitif. Saya buat video ini benar-benar ingin edukasi sebenarnya karena banyak sekali, bukan 1 2, sudah ratusan, mungkin sudah lebih dari 1000 orang saya mendapati penyakit gatel-gatel yang berobat sudah kemana-mana. Akhirnya dengan kita insya Allah karena sudah benar diagnosis, bukan mudah-mudahan ya, karena saya setiap pasien kulit itu saya minta nomor WA-nya atau nomor HP-nya supaya bisa saya konfirmasi sudah sembuh apa tidak. Karena saya bukan khawatir ya, karena dia sudah putus asa juga datang ke kita, sudah mengatakan, "Dok, saya sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh, bagaimana ini dan apakah perlu ke spesialis kulit dan lain sebagainya." Jadi ya sebelum ke spesialis kulit kita coba kasih obat dari kita, racikan gitu, saya racik karena sudah ada infeksi sekunder, jadi sudah harus kita gabung obatnya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa jika teman-teman mengalami penyakit kulit, jadi yang pertama harus tahu dulu penyebabnya apa. Jika tidak tahu, ke dokter untuk tanyakan ini diagnosisnya apa dok, kemudian minta obatnya juga sekalian. Jika juga tidak sembuh, maka ke dokter spesialis kulit. Karena tidak semua penyakit kulit itu sederhana dan simple, karena sebagiannya juga bisa sampai ke keganasan atau kanker. Jadi ada autoimun juga, misalnya psoriasis. Jadi banyaklah penyakit-penyakit kulit yang expert, yang parah gitu. Tetapi maksud saya ini penyakit-penyakit kulit yang gatal biasa, tapi tidak semua gatal itu udah alergi, itu tidak. Itu mitos yang terjadi di lapangan. Pada alergi itu hanya sebagian kecil dari pasien-pasien yang datang ke klinik untuk berobat. Sebagian besarnya adalah skabies atau kudisan. Dan ini yang kadang-kadang misdiagnostik ya. Kenapa? Karena tadi itu, karena teorinya itu tidak sesuai dengan fakta. Kadang-kadang dia sudah lama gitu gatelnya. Jadi ya tidak sembuh-sembuh. Jadi maksud saya, jika teman-teman mengalami gejala seperti yang saya sebutkan tadi, gatel-gatel yang sudah lama tapi belum sembuh, bisa kasih komentar di bawah. Mudah-mudahan kita bisa sharing nanti di bawah di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu. See you next time.